Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Pikirkan Perkara yang di atas. Dalam salah satu suratnya, Rasul Paulus mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2. Yang dimaksud perkara yang di atas adalah bukan perkara yang di bumi. Jelas, saudara. Perkara yang di atas menyangkut segala sesuatu yang surgawi, tentang apa yang akan dialami manusia sesudah menutup mata di bumi, di mana orang yang sudah meninggal akan ditempatkan, tentang kebangkitan orang mati, penghakiman, pengampunan dosa, hidup yang kekal, dan perkara-perkara lain yang menyangkut kekekalan, yang menjadi tanggung jawab manusia ketika masih hidup di bumi, seperti misalnya mengerjakan keselamatan, pertobatan, pembaharuan pikiran, serta perjuangan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Paulus menghendaki semua itu harus dipikirkan, tetapi bukan untuk semua orang, melainkan hanya bagi mereka yang dibangkitkan bersama Kristus. Hal itu jelas dinyatakan dalam Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan, ada kata kalau, yang mana menunjukkan kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Itu berarti, kalau orang merasa tidak atau belum dibangkitkan bersama Kristus, maka tidak mungkin orang itu berupaya memikirkan, memperkarakan, bahkan mencari perkara yang di atas. Dengan kata lain, hanya orang percaya yang menghayati bahwa dirinya telah dibangkitkan bersama Kristus yang akan mencari perkara yang di atas. Dan sebenarnya kebanyakan orang Kristen, meskipun rajin ke gereja atau mungkin sudah Kristen sejak lahir, belum menyadari atau menghayati bahwa secara de jure dirinya telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan sebagai konsekuensinya, mereka harus memikirkan dan mencari perkara yang di atas. Supaya apa? Supaya kelak ketika Kristus menyatakan diri, mereka juga bisa dimuliakan bersama-sama Dia. Hal itu tertulis di dalam Kolose 3 ayat 4 demikian. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sayangnya, kebanyakan orang Kristen tidak atau belum memiliki kesadaran akan hal ini. Tidak atau belum menyadari kalau sudah dibangkitkan bersama Kristus. Akibatnya, tidak banyak yang memikirkan perkara yang di atas, sehingga yang mereka pikirkan, yang mereka tahu, bukan apa yang menjadi kehendak Allah, melainkan apa yang mereka inginkan, apa yang dapat memuaskan perasaan dan hatinya. Mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya mereka sudah meleset dari rencana Allah. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita sebagai orang percaya
bisa memikirkan perkara yang di atas? Jawabnya, kita harus mengalami pembaharuan pikiran oleh firman Allah. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan, agar kita tidak serupa dengan dunia dan tidak memikirkan perkara-perkara dunia atau perkara-perkara di bumi, kita harus berubah, harus mengalami pembaharuan akal budi. Akal budi yang dimaksud di sini adalah pikiran. Jadi, pikiran kita dulu yang harus berubah dan dibaharui. Tujuannya supaya mengerti kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oleh sebab itu, materi pembaharuannya tidak bisa suka-suka kita sendiri. Kalau tujuannya agar mengerti kehendak Allah, maka yang harus dimasukkan ke pikiran kita adalah Allah sendiri melalui firman-Nya. Hanya firman Allah yang berkuasa untuk mengubah dan menguduskan pikiran kita dari pengaruh dunia yang jahat. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ini tidak mudah, saudara. Kita harus memiliki tekad yang kuat, dan kalau benar-benar kita lakukan, maka akan menyita segenap hidup kita. Dalam Perjanjian Baru, perubahan cara berpikir ini atau metanoia sejajar dengan pertobatan. Jadi, orang dikatakan bertobat itu bukan sebatas kalau dulu berjudi, berzina, mencuri, lalu sekarang tidak lagi. Bukan begitu. Tetapi lebih dalam lagi, yaitu pikiran yang harus dibaharui. Kalau dulu kita mencuri misalnya, sekarang ukurannya bukan hanya tidak mencuri, tetapi jangan sampai kita mengingini milik orang lain. Namanya mengingini itu belum dilakukan, saudara. Itu baru sebatas pikiran. Itu sudah harus kita hindari. Jadi pertobatan itu bukan sekali ketika terima Yesus, tetapi setiap saat sepanjang hidup kita. Itulah perjuangan kita sebagai orang percaya. Kalau kita tekun dan serius, dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan bisa menghayati bahwa kita sudah dibangkitkan bersama Kristus. Dan pasti apa yang kita pikirkan berubah dengan sendirinya. Bukan lagi pada perkara yang di bumi, tapi perkara-perkara yang di atas. Amin. Tuhan Yesus memberkati.